Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di channel saya Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini saya akan membahas topik yang masih terkait dengan saham. Mungkin kita perlu mereview kembali di episode sebelumnya yang berjudul para korban binary option dan robot trading, kembalilah ke jalan yang benar. Di episode tersebut saya mengajak para korban untuk kembali ke investasi yang sesungguhnya, di mana salah satunya adalah investasi di saham. Kenapa saham memang investasi yang sesungguhnya memenuhi prinsip-prinsip investasi, berbeda dengan robot trading atau binary option yang pada dasarnya merupakan ponzi dan juga judi. Ya, pada episode kali ini kita mengulas lebih dalam mengenai saham. Saya kembali kita melihat kembali ke tahun 2021 ya. Di awal tahun 2021 ada terjadi penurunan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia yang cukup tajam, itu sekitar 7%. Dan pada saat itu semua investor retail khususnya panik dan kemudian malah ada yang memasang status di medsosnya dengan mengatakan akan bunuh diri karena dia investasinya di saham merugi, dan dana yang digunakan dalam investasi saham tersebut adalah dana pendidikan anaknya gitu. Kemudian ada investor lain yang juga menyalahkan Bursa Efek Indonesia kenapa tidak melakukan apa-apa terhadap kejatuhan indeks. Malah sebagian ada juga yang mengatakan kenapa Bursa Efek Indonesia tidak mengeluarkan apa yang disebut sebagai UMA atau Unusual Market Activity. Ini merupakan biasanya dikeluarkan oleh Bursa Efek dalam hal terjadi pergerakan harga saham yang tidak biasa. Misalnya tidak ada satu saham yang biasanya tidur kemudian tiba-tiba bergerak naik aktivitasnya, itu merupakan hal yang tidak biasa. Oleh karena itu Bursa Efek akan menerbitkan apa yang disebut sebagai UMA atau Unusual Market Activity. Demikian pula kalau ada salah satu saham yang biasanya harganya bertengger di 50, kemudian tiba-tiba naik drastis berkali-kali lipat, dan itu biasanya Bursa Efek akan mengeluarkan UMA. Tapi kenapa pada saat kejatuhan indeks di awal 2021 sebesar 7% Bursa tidak mengeluarkan UMA? Karena itu memang tidak merupakan kejadian yang unusual, atau sebaliknya itu kejadian biasa. Kalau semua saham harganya turun, otomatis indeks akan turun, dan itu bukan kejadian luar biasa di mata bursa. Oleh karena itu bursa tidak mungkin mengeluarkan UMA dalam kasus seperti ini. Beda dengan tadi, kalau kasusnya ada sebagian besar saham harganya turun, kemudian ada satu yang aneh sendiri, naik sendiri, itu baru disebut kejadian luar biasa, dan itu merupakan UMA. Jadi sebagaimana saya sampaikan di episode yang lalu, investasi saham itu adalah investasi jangka panjang, dan kita menggunakan kata investasi ya, bukan main saham. Karena di antara pelaku pasar atau di antara masyarakat seringkali terdapat salah kaprah nih. Mereka bilang investasi saham atau main saham. Investasi di saham itu bukan main-main, itu adalah peristiwa atau aktivitas kita yang harus kita lakukan secara serius. Jadi bukan main-main. Investasi di saham tidak bisa dilakukan secara main-main. Oleh karena itu nanti saya akan menyampaikan beberapa tips atau prinsip-prinsip yang harus kita jalankan dalam berinvestasi di saham. Yang pertama tentu saja tadi ya, investasi saham adalah investasi jangka panjang. Saya bisa share
data dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Itu kalau kita bandingkan indeks harga saham gabungan di akhir dari masing-masing masa 5 tahun tersebut, peningkatannya cukup signifikan. Kalau tidak salah di tahun 2015 ke 2020, indeks harga saham gabungan itu meningkat kurang lebih sebesar 30%. Kemudian dari tahun 2010 sampai 2015 itu sekitar 23% kalau tidak salah. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2005 ke tahun 2010. Pada waktu itu terjadi peningkatan indeks yang sangat drastis, sangat signifikan, yaitu sebesar sekitar 218%. Jadi kembali ke prinsip dasar tadi bahwa investasi saham adalah investasi jangka panjang. Jadi jangan dilihat hasil dalam waktu yang pendek, misalnya bulanan atau tahunan. Paling tidak butuh waktu 5 atau 10 tahun baru kita bisa melihat hasil yang optimal. Seperti tadi data yang saya sampaikan, dari 2005 ke 2010 indeks harga saham gabungan naik sekitar 218%. Artinya secara rata-rata harga saham di Bursa Efek Indonesia naik sebesar 218%. Tentu saja tidak semua saham yang performanya seperti itu ya, tapi sebagian besar saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks itu harganya secara rata-rata naik sebesar 218%. Kemudian dari 2005 ke 2010, dari 2010 ke 2015 naik sebesar 23% kurang lebih. Kemudian dari 2015 ke 2020 naik sekitar 30%. Jadi kita jangan melihat investasi saham itu dalam waktu bulanan atau tahunan. Jadi kembali ke cerita yang lucu tapi mengenaskan tadi, ada seorang investor yang menulis di medsosnya, di status medsosnya, bahwa dia akan bunuh diri gara-gara investasi di sahamnya merugi karena indeks turun sebesar 7% di awal tahun 2021. Itu menurut saya sih menyalahi prinsip investasi tadi. Salah siapa kalau kita menginvestasikan dana pendidikan anak yang mungkin kita akan keluarkan dalam waktu dekat dalam investasi saham. Itu kita tidak hanya mengorbankan duit kita, tapi mengorbankan pendidikan anak. Jadi itu lagi-lagi menyalahi prinsip dari investasi. Nah, makanya kita kembali ke prinsip yang kedua. Investasi saham harus menggunakan dana yang memang tidak akan kita gunakan dalam jangka pendek. Kita sering juga menyebutnya sebagai dana dingin ya. Artinya dana yang memang kita siapkan untuk investasi. Jadi sebelum berinvestasi, di investasi apapun, tidak hanya di saham, bisa di saham, di emas atau di properti segala macam. Sebelum kita melakukan investasi, tentu saja kita harus melakukan apa yang dikenal dengan financial planning atau perencanaan keuangan. Jadi kita memilah-milah, menghitung berapa sih income kita per bulan, kemudian kita memilah-milah mana yang sejumlah berapa yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian berapa yang kita cadangkan untuk pembentukan dana darurat, kemudian berapa yang kita cadangkan untuk kebutuhan pendidikan anak, dan baru kemudian terakhir kebutuhan kita untuk investasi. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita memutuskan berinvestasi di mana. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan di investasi yang kita pilih, tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan kita untuk kebutuhan yang lain. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pembentukan dana darurat, kebutuhan pendidikan anak, dan kebutuhan yang lain. Jadi kembali bahwa investasi adalah jangka panjang, investasi di saham adalah investasi jangka panjang, dan dana yang kita gunakan sebagai investasi tersebut harus dana dingin atau idle fund bahasa Inggrisnya. Artinya bukan dana yang akan kita butuhkan dalam waktu dekat, seperti dana pendidikan anak,
Tidak ada yang salah dengan kalau kita menggunakan dana pendidikan anak untuk investasi, asal dana itu baru kita butuhkan atau kita gunakan dalam waktu misalnya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Misalnya sekarang kita punya anak baru berusia, taruhlah baru lahir, kemudian kita langsung mengalokasikan sebagian penghasilan kita untuk membentuk dana pendidikan anak. Artinya dana itu baru nanti kita butuhkan sekitar 5 atau 6 tahun yang akan datang pada saat anak masuk TK atau masuk SD. Nah, kalau jangka waktunya cukup panjang, misalnya 5 atau 6 tahun, saya kira tidak terlalu salah kalau kita gunakan untuk investasi di saham. Kita berharap malah dana pendidikan yang kita bentuk sekarang nanti bisa memberikan return yang bagus pada saat dana tersebut kita gunakan untuk membayar biaya masuk sekolah dan biaya sekolah anak nanti. Jadi itu prinsip kedua yang harus kita pegang, bahwa dalam investasi dana yang kita gunakan harus dana dingin atau idle fund. Kemudian investasi di saham, lagi-lagi tentu saja kita harus bisa memilih saham yang akan kita beli. Lagi-lagi kita harus kembali ke melihat fundamental dari perusahaan yang sahamnya diterbitkan tersebut. Apakah secara fundamental bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang sahamnya kita beli memang bisnis yang punya prospek bagus, atau bukan sebaliknya, prospek yang sudah sunset, sudah mau mati misalnya. Jadi secara fundamental kemudian kita juga harus melihat track record atau kinerja perusahaan tersebut selama ini dengan melihat atau dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang mereka terbitkan. Kemudian tentu saja kita juga harus melihat manajemen dari saham yang kita beli, dari manajemen dari perusahaan yang sahamnya kita beli. Apakah manajemennya memang orang yang punya integritas yang bagus dan punya kompetensi yang bagus di bidang yang mereka tangani. Nah, setelah kita yakin bahwa secara fundamental saham tersebut memang bagus, baru kemudian kita memutuskan untuk membeli saham tersebut dan untuk dijadikan investasi. Jadi time horizon kita dalam analisis pun harus jangka panjang ya. Apakah suatu perusahaan atau perusahaan yang sahamnya kita beli tersebut akan tetap eksis dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang? Apakah bisnisnya tetap akan sustain dalam waktu 5, 10 dan seterusnya? Kalau kita bisa yakin bahwa memang bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut memang akan bertahan selama-lamanya kalau bisa gitu, atau paling tidak dalam jangka waktu yang panjang, baru kemudian kita memilih atau memutuskan untuk membeli saham tersebut. Kemudian yang juga sangat penting adalah informasi. Kita harus selalu memantau informasi yang beredar di media massa. Apakah itu informasi yang terkait kondisi makroekonomi maupun mikroekonomi. Ada kejadian menarik juga pada saat awal munculnya pandemi COVID di awal 2020, sekitar bulan Maret ya. Pada saat awal 2020 itu indeks harga saham gabungan penurunannya sangat-sangat tajam, itu mencapai 32% kalau tidak salah. Dari awal bulan Januari sampai sekitar tanggal 20-an Maret itu indeks sudah turun sampai 32%. Semua investor di dunia panik karena investasi mereka, harga saham yang ada di portofolio mereka pada berguguran. Seperti di harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia saja itu turun sampai 32%. Tentu saja banyak orang yang panik ya. Orang yang panik ini kemudian pada berlomba-lomba dulu-duluan untuk menjual saham yang mereka miliki karena takut nanti akan kerugiannya makin besar.
Saya teringat quote dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa in the middle of difficulty lies opportunity. Jadi di tengah pandemi, di tengah kejatuhan indeks, tentu saja ada kesempatan yang bisa digunakan oleh investor. Ini juga sejalan dengan quote dari Warren Buffett yang mengatakan bahwa be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Jadi pada saat semua orang lain ketakutan dengan kejatuhan indeks dan menjual saham-sahamnya dengan harga murah tentunya, nah kita bisa gunakan itu sebagai saat untuk kita masuk di saham-saham yang dijual murah tersebut. Jadi be greedy lah, atau tamaklah pada saat orang lain ketakutan. Karena seperti tadi saya sampaikan, saham itu adalah investasi jangka panjang. Jadi justru pada saat semua orang menjual sahamnya, saat itulah kita beli gitu. Nah, saya juga teringat pernyataan dari Pak Presiden Jokowi di sekitar tanggal 20 Maret 2020 ya. Pada saat itu memang ada dipercaya bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan COVID, kalau tidak salah namanya Avigan dan Chloroquine kalau tidak salah. Waktu itu Pak Presiden, Pak Jokowi menyatakan bahwa akan memproduksi chloroquine di dalam negeri gitu. Dan pada saat itu orang mungkin tidak semuanya menyadari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian kalau tidak salah tanggal 23 Pak Jokowi kembali mengulang pernyataan beliau dan mengatakan bahwa chloroquine akan diproduksi oleh perusahaan farmasi BUMN yang ada di dalam negeri, yaitu Kimia Farma. Nah, sejak pernyataan Presiden tanggal 20 itu, harga saham Kimia Farma atau KF kodenya ya, dan juga Indofarma atau INAF itu beberapa hari berturut-turut sejak tanggal 20 Maret pada hari di mana Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan, itu harga saham kedua saham tersebut, KF dan INAF, itu setiap hari mengalami apa yang dinamakan dengan auto rejection atas. Jadi harganya mentok di harga atas dan kena auto rejection di Bursa Efek Indonesia. Artinya harga sahamnya sudah naik sampai titik maksimum beberapa hari berturut-turut. Nah, ini terkait dengan poin yang saya sampaikan, bahwa kunci dari investasi di saham itu adalah informasi. Jadi kalau orang yang atau investor yang memperhatikan pernyataan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Maret 2020 dan kemudian langsung bertindak dengan membeli saham-saham KF dan INAF pada waktu itu, pasti akan memperoleh keuntungan yang signifikan. Hanya dalam waktu beberapa hari sejak tanggal 20 itu harga kedua saham tersebut sudah naik sekitar 100%. Jadi kita memang harus jeli dalam investasi saham. Kita tetap harus jeli memantau informasi yang beredar, apakah informasi yang terkait dengan kondisi ekonomi secara umum atau kondisi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan atau industri tertentu, seperti yang bisa diperoleh dengan membeli saham KF dan INAF. Kenapa saham KF naik harganya? Karena itu tadi Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa chloroquine akan diproduksi oleh Kimia Farma di dalam negeri. Kemudian kenapa harga saham INAF atau Indofarma juga naik? Karena Indofarma adalah perusahaan farmasi yang memproduksi alat-alat kesehatan, termasuk tempat tidur dan juga tentu saja alat untuk membuat obat gitu. Jadi kalau kita atau BUMN farmasi sudah memutuskan akan memproduksi obat-obat COVID di dalam negeri, tentu saja akan dibutuhkan alat untuk membuat obat tersebut. Jadi di satu sisi Kimia Farma menarik manfaat dari penunjukan oleh Presiden untuk memproduksi chloroquine sebagai obat COVID,
Di sisi lain, Indofarma atau Inaf juga memperoleh keuntungan karena tentu saja nanti penjualan terhadap alat-alat kesehatan khususnya mesin pembuat obat tentu saja akan naik. Jadi kembali ya ke topik kita dalam berinvestasi saham. Investasi saham bukan main saham. Jadi kita jangan main-main dalam investasi di saham. Untuk investasi di saham kita perlu knowledge, perlu memahami perusahaan yang sahamnya kita beli. Kemudian kita juga memahami kondisi perekonomian, baik kondisi perekonomian secara umum, kondisi makro, dan juga tentu saja kondisi masing-masing industri yang akan kita gunakan sebagai target kita investasi. Pada saat pandemi, tentu saja ada industri yang menurun atau bahkan sunset. Misalnya waktu itu di awal-awal pandemi, hampir semua hotel yang ada itu tidak bisa beroperasi dan bahkan tutup karena memang tidak ada orang yang bisa bepergian dan menginap di hotel. Dan kemudian yang kedua tentu saja airline pada waktu itu juga mengalami penurunan penumpang yang sangat tajam sehingga beberapa airline itu pada akhirnya mungkin akan bisa tutup juga, atau paling tidak mereka harus mengurangi armada pesawat yang mereka sewa. Nah, kita tentu saja harus selalu jeli industri mana yang sudah mengarah ke sunset dan industri mana yang bisa memperoleh keuntungan di tengah kondisi yang ada, misalnya di COVID. Industri yang menarik keuntungan seperti tadi saya sampaikan adalah industri farmasi, khususnya di Bursa Efek Indonesia seperti tadi saham Kimia Farma dan Indofarma dalam beberapa hari berturut-turut sejak tanggal 20 Maret itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bisa lebih dari 100%. Jadi lagi-lagi investasi saham adalah investasi jangka panjang dan kita harus selalu memantau informasi yang ada di masyarakat, baik terkait makro maupun terkait dengan mikro. Demikian, mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman investor dalam berinvestasi di saham. Terima kasih.